Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang peneliti kelautan bernama Sophia. Saat ini, ia bersama suami dan kelompoknya sedang berada di wilayah Lautan Pasifik Utara demi meneliti kelangsungan hidup serta evolusi semua hewan yang ada di sana. Di wilayah tersebut terlihat sampah menutupi permukaan laut yang mencakup hampir 3 juta kilometer persegi atau setara dengan 6 kali luas negara Prancis. Bahkan mirisnya, jutaan hewan termasuk burung dan mamalia laut harus mati di setiap tahunnya. Environ 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins meurent chaque année de l'ingestion de plastique. Setelah lebih dari 3 tahun, Sophia bersama kelompoknya ternyata telah meneliti dan menanamkan sensor pelacak pada seekor hiu jenis mako yang mereka beri nama Lily. Hiu jenis ini memiliki panjang antara 2,5 sampai 4 meter dan merupakan hiu predator yang memiliki kemampuan berenang yang sangat cepat. Tu vas pas couper, vas-y reprends. Allez, on y va. Ok, vas-y. Setelah radar di kapal mereka mendeteksi keberadaan Lilith, Sophia lanjut bersiap dan memerintahkan para penyelam untuk mengamatinya dari dekat. Namun saat berada dalam air, para penyelam malah menemukan bayi paus yang sekarat akibat terjerat oleh tumpukan sampah dan luka gigitan yang sangat besar di dadanya. Ok, descente à 6 mètres. Écho radar à 70 mètres. Ok, on ouvre l'œil. Attendez, stop. Tu vois ça, Sophia? Tak lama setelah itu, mereka dikejutkan dengan kedatangan beberapa hiu besar yang sedang mencari makanan. Akan tetapi mereka merasa heran karena hiu-hiu itu memiliki beberapa perbedaan dari hiu sejenis di perairan lain. La même hypertrophie que Lilith. Bon, elles ont l'air nerveuses. Protocole de sécurité. Distance de sécurité. Chris, elle arrive. Dan inilah Lilith, hiu yang menjadi objek penelitian Sophia sejak 3 tahun lalu. Kali ini Sophia sangat terkejut karena ukurannya yang mencapai panjang 7 meter. Padahal 3 bulan lalu Lilith hanya berukuran 2,5 meter. Puta madre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça devrait être Lilith devant toi. Meskipun ukuran Lilith yang sangat besar beresiko bagi para penyelam, Sophia tetap memerintahkan mereka untuk mendapatkan sampel darah untuk diteliti. Dan ketika salah satu penyelam yang rupanya suami Sophia menusukkan tombaknya pada badan si hiu, tiba-tiba T'es à bonne distance là. Vas-y doucement. Melihat hal itu, Sophia langsung ikut masuk ke dalam air untuk berusaha menyelamatkan teman-temannya. Tetapi ia terlambat dan malah melihat bagian tangan suaminya yang telah terpotong. Dan ketika Lilith menuju ke arahnya, Sophia terpaksa menembak. Sehingga Lilith langsung kabur dan membawa Sophia menyelam lebih dalam karena kakinya tersangkut pada sirip Lilith. Tiga tahun kemudian, tepatnya di Sungai Seine, kota Paris, 2 orang remaja gabut tak sengaja menemukan sebuah peluru artileri yang masih aktif bekas Perang Dunia Kedua, di mana menurut penuturan seorang sersan polisi bernama Adil, ternyata ini bukan penemuan pertama karena polisi sudah sering menemukan peluru yang sama dari dasar sungai tersebut. Il faut savoir que les 2 jeunes hommes ont eu le bon réflexe. Di sana Adil yang saat itu sedang melakukan wawancara dengan media pun tiba-tiba diperintahkan menghadap wali kota untuk membicarakan perlombaan triathlon atau gabungan dari olahraga berenang, bersepeda, dan berlari yang dilakukan secara berurutan dalam satu waktu yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi di sungai tersebut. Setelah kejadian mengerikan 3 tahun lalu yang merenggut nyawa suami dan teman-temannya, Sophia kini menjadi seorang pembicara bagi para siswa yang ingin mengetahui tentang dunia bawah laut, yang mana pada saat itu ada seorang siswa yang menanyakan terkait serangan hiu yang membuat semua krunya meninggal, sehingga Sophia yang merasa kesal dengan pertanyaan itu pun memutuskan untuk pergi dan tidak melanjutkan pelajarannya. Ça suffit. Di perjalanan pulang, Sophia dicegat oleh seorang wanita cantik yang rupanya sangat mengaguminya bernama Mika. Ia berusaha mengajaknya pergi ke tempat konservasi laut untuk menunjukkan sesuatu yang ditemukan Mika dan kelompoknya. Bah, c'est notre assaut de défense des océans.
Sesampainya di sana, Sophia cukup takjub dengan apa yang sedang dikerjakan oleh Mika dan timnya. Akan tetapi, Sophia langsung dibuat terkejut setelah teman Mika bernama Yuli menunjukkan peta pergerakan Lilith yang bergerak dari Samudra Pasifik mengitari lautan timur Indonesia, Australia, ke Afrika, sampai akhirnya tiba di Eropa, tepatnya berada di Sungai Seine sejak 3 hari yang lalu. C'est pas possible. Son tracker a flashé dans le port du Havre il y a 3 semaines. Et après, elle a remonté la Seine. Sudah menduga jika Sophia tak akan mudah percaya padanya, Mika lantas mengajak Sophia menyelam demi membuktikan keberadaan hiu Lilith. Namun Sophia langsung angkat kaki dari sana meskipun Mika sudah mengatakan jika ada mobil yang tercebur ke dasar sungai dan sampai sekarang jasad supirnya menghilang tak kemana. Viens plonger avec nous. Je vais te prouver le contraire. Dans la Seine? Oui. Mais je sais même pas pourquoi je suis venue. Il y a eu un accident hier soir, au niveau du pont-Marie. Merasa tak percaya jika hiu Lilith sudah berada di Paris, Sophia membuktikannya dengan melacak keberadaan Lilith melalui perangkat miliknya sendiri, di mana ia begitu terkejut karena yang dikatakan Mika dan Yuli ternyata benar, sehingga ia langsung menyusul Mika ke Sungai Seine. C'est pas possible. Di sisi lain, Mika yang telah berada di sungai bersama Yuli langsung melakukan penyelaman, di mana di dasar sungai Mika menemukan bekas gigitan yang begitu besar pada pintu mobil yang beberapa hari lalu mengalami kecelakaan. Yuli yang sedang berjaga di perahu tiba-tiba dikejutkan dengan melihat polisi yang sedang berpatroli menuju ke arahnya, di mana ia langsung memberitahu Mika dengan menarik tali yang terhubung ke badannya. Namun alih-alih naik ke permukaan, Mika malah melepaskan tali tersebut sehingga dan ya, tanpa polisi ketahui, Yuli berhasil melarikan diri, sementara Mika yang masih berada di dalam air akhirnya tertangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Vous sortez de l'eau, s'il vous plaît. Vous sortez de l'eau tout de suite. Sophia yang melihat jika Mika sudah diamankan polisi terus memperhatikan dan mengikuti radar yang dibawanya demi bisa melihat hiu Lilith secara langsung dan membuktikannya sendiri. Keesokan paginya, Mika masih berada di kantor polisi dan terus dipaksa mengatakan apa yang sebenarnya ia lakukan semalam. Namun ketika Mika mengatakan jika sungai tersebut terdapat seekor hiu, Adil menganggap jika tersebut hanya sebuah lelucon semata. T'as du temps à perdre. Allez, hop. Tak lama setelah itu, Sersan Adil tiba-tiba mendengar kabar jika di tepi sungai telah ditemukan jasad pria dengan tubuh yang terkoyak, membuatnya bergegas pergi ke TKP dan segera menghubungi Sophia atas permintaan dari Mika. Et votre copine est persuadée qu'il a été attaqué par un requin. Je peux vous garantir que c'est un requin qui a fait ça. Setelah melihat hal itu, Sophia langsung membenarkan jika kemungkinan besar korban telah diterkam oleh hiu, sehingga Adil langsung membawa Sophia dan Mika untuk menjelaskan hal ini pada atasannya yang bernama Angeli. Suivez, s'il vous plaît. Adama pour Angèle. La judiciaire prend le relais, on arrive. Setibanya di markas polisi, Sophia dan Mika berusaha menjelaskan pada Angeli yang notabene sulit percaya jika belum ada bukti, sehingga dengan perdebatan yang cukup panjang, Angeli memerintahkan anak buahnya untuk membuktikan semua itu dengan segera mencari keberadaan si hiu. Le requin dont je vous parle, il a rien à faire ici, il n'a pas un comportement normal. On y va, s'il vous plaît. Tim pencari yang dipimpin oleh Sersan Adil dan ditemani oleh Sophia langsung menuju ke lokasi keberadaan si hiu dengan dituntun oleh radar pelacak yang dibawa oleh Sophia, di mana ketika jarak dengan si hiu sudah dirasa cukup dekat, para penyelam langsung pergi ke dasar sungai dan mencari hiu tersebut. Dengan alat pelacak yang mereka bawa, para penyelam terus mendekat ke arah si hiu. Namun di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan seekor ikan deleg raksasa yang telah mati akibat mendapat luka gigitan yang sangat besar tepat di bagian perutnya.
Mika yang baru saja tiba di sana langsung menelpon Yuli untuk memintanya mematikan semua radar yang terhubung dengan hiu lilit karena ia merasa jika polisi menemukannya, mereka tak akan membiarkannya hidup karena Mika sendiri tidak ingin semua itu terjadi. Dépêche-toi, s'il te plaît, on n'a pas beaucoup de temps là. Ok, c'est bon, c'est déconné. Melihat jika radarnya tiba-tiba tidak bisa mendeteksi keberadaan hiu lilit, Sophia dan Adil langsung menarik tali yang terhubung dengan para penyelam dan memaksa mereka untuk segera keluar dari dalam sungai karena tanpa radar tersebut mereka tak bisa melihat pergerakan si hiu yang bisa menyerang secara tiba-tiba. Dépêchez-vous, remontez. Setelah para penyelam kembali naik perahu, mereka semua sepakat jika di dalam sana terdapat sesuatu yang sangat besar. Walaupun tak sempat melihatnya, namun mereka semua merasakan keberadaannya dan langsung memerintahkan Adil untuk memeriksa senor yang ada pada perahu. Dan ya, seekor hiu besar ternyata telah terdeteksi oleh sonar perahu sehingga Adil yang melihat hal itu malah menuduh Sophia mematikan radar dan dengan sengaja ingin mencelakai anak buahnya. Namun Sophia langsung membantahnya dan segera pergi dari sana. Ne touchez pas. Sophia yang baru saja melihat Mika sedang mengamatinya dari kejauhan langsung berpikiran jika Mika lah orang yang telah mematikan radar pendeteksi sehingga ia pergi ke tempat Mika dan langsung melabraknya karena apa yang ia perbuat tadi dapat mencelakai para penyelam. Reste en dehors de tout ça, ok? Memang si Mika ini sangat nyanyahoanan, sudah tahu yang di hadapannya itu adalah orang yang tahu sifat hiu lilit bertahun-tahun masih saja ngeyel, bahkan sampai membuat Sophia sakit hati karena Mika malah mengungkit kembali masa lalunya. Excuse-moi. Sophia, excuse-moi. Di tempat lain, Adil membahas hiu yang ada di Sungai Seine bersama atasannya Angeli, di mana mereka merasa bingung karena seminggu lagi perlombaan triathlon akan segera dilaksanakan. Ditambah para media dan pers yang sudah berada di Paris membuatnya harus mengerahkan kepolisian yang lebih banyak dan membentuk tim pengawasan. Et on met en place une équipe de surveillance. Setelah itu, Adil yang penasaran dengan Sophia lantas mencari tahu tentangnya di internet. Namun Adil dibuat terkejut setelah melihat salah satu artikel menyebutkan jika Sophia tergabung dalam kelompok peneliti yang saat itu krunya telah dibantai habis diserang hiu. Sementara itu di semua platform media sosial, Mika menyuarakan keinginannya untuk menyelamatkan para hiu dari kepunahan akibat perburuan liar dan kurangnya makanan akibat polusi sampah yang salah satunya adalah hiu lilit yang tersesat ke Sungai Seine karena makanan di habitat aslinya sudah habis sehingga Mika mengajak semua orang untuk menyelamatkannya dan mengembalikan lilit ke habitat aslinya. On estime que la vie d'un animal vaut autant que la vie humaine. La surpêche et la pollution ont progressivement privé les requins de leur source d'alimentation. C'est ce qui arrive à Lilith. Elle s'est perdue dans la Seine, alors j'ai besoin de vous pour la sauver. La sauver, c'est tenir tête aux gens qui piétinent notre planète. Sophia yang sedang berada di tempat kerjanya juga melihat unggahan Mika di media sosial pribadinya, di mana saat itu ia mencoba melacak keberadaan Lilith berharap Mika telah mengaktifkan kembali radar pelacaknya. Namun hal itu sia-sia karena rupanya Mika dan kelompoknya belum memulihkan pelacaknya. Baru saja keluar dari ruangannya, Sophia bertemu dengan Adil yang sengaja menemuinya untuk meminta maaf atas semua perlakuannya, sekaligus mengajaknya untuk menemui dan meyakinkan wali kota terkait keberadaan hiu di Sungai Seine. Je vais pas être crédible. Singkat cerita, Sophia, Adil, dan Angeli sedang berada di kantor wali kota untuk membicarakan terkait hiu yang ada di Sungai Seine, di mana si ibu wali kota tak mau tahu dan tak ingin perlombaan triathlon yang sebentar lagi akan dilaksanakan terganggu karena menurutnya hal itu hanya akan menimbulkan kerugian besar bagi kota Paris. Démerdez-vous. Faites-moi disparaître votre poisson. Je vous raccompagne, s'il vous plaît.
Karena tak mendapat dukungan dari pihak pemerintah, Sophia dan para polisi langsung membuat rencana penangkapan dengan anggota dan peralatan seadanya. Namun ketika mereka baru saja akan berangkat, Yuli tiba-tiba muncul dan mengatakan jika malam ini Mika akan melakukan hal gila, di mana ia ingin membuktikan jika Lilith bisa dipandu dengan sonar yang disaksikan oleh puluhan orang di katakombe atau sebuah tempat penampungan air yang ada di kota Paris. C'est les réservoirs d'eau de la ville. C'est comme un lac souterrain là-dessous. Vous avez prévu d'y aller quand? Ils y sont déjà. Tu retournes là-bas, tu fais comme prévu. On arrive, ok? Singkat cerita, malam harinya Sophia bersama polisi bergerak menuju tempat yang ditunjukkan Yuli siang tadi. Di sana rupanya telah berkumpul puluhan orang untuk melihat apa yang akan dilakukan Mika, sehingga polisi langsung berusaha meminta semua orang untuk keluar dari tempat tersebut. T'es sûr de toi là? Ouais. Attends, pourquoi tu doutes de ça maintenant? On fait bien ce qu'on a dit. Mika yang saat itu berada di air dengan alat pemanggil hiu di dekatnya berusaha meyakinkan Sophia jika apa yang dilakukannya itu akan berhasil, dan tak lama kemudian hiu Lilith muncul dengan ditemani satu anaknya. Pada awalnya situasi masih terkendali sehingga Mika sangat percaya diri jika teorinya itu sangat benar. Sophia yang terus berusaha membujuk Mika untuk segera hanyut dari sana meminta Adil untuk segera melakukan tindakan. Namun Mika yang dari tadi sangat nyanyahwanan dan terkesan tolol pun malah menggigit tangan Adil sehingga Sophia yang masih trauma dengan yang dialaminya beberapa tahun lalu rupanya terulang kembali, namun dengan jumlah korban yang lebih banyak membuatnya merasa sangat bersalah karena tidak berhasil mengingatkan mereka, sehingga Adil yang berada di sana pun sebisa mungkin berusaha menenangkan Sophia. Tak lama kemudian, salah satu anak buah Adil memanggilnya untuk melihat apa yang telah mereka temukan. Dan ya, rupanya anak hiu yang tadi bersama Lilith telah mati dan mengambang di tempat, sehingga Sophia lantas membawanya untuk kemudian ia teliti. Pada penelitiannya terhadap hiu yang berjenis kelamin betina tersebut, ternyata di dalam perutnya terdapat beberapa anakan di umurnya yang baru menginjak 2 bulan, di mana ia menyimpulkan jika Lilith berkembang biak tanpa memerlukan hiu jantan, dan ternyata Lilith bukan lagi hiu jenis mako, melainkan telah berevolusi menjadi spesies baru. Je me suis trompée, c'est pas des makos. Ils se sont adaptés. Lilith est la première d'une toute nouvelle espèce. Keesokan harinya, Sophia dan pihak kepolisian melakukan pertemuan kembali dengan ibu wali kota, di mana dalam pertemuan itu si ibu membicarakan terkait kejadian yang menewaskan belasan korban akibat hiu di kotanya. Sementara kurang dari 24 jam lagi, triathlon akan dilaksanakan di sungai tersebut. Je pensais que vos équipes et vous... Vous savez pas quoi leur dire? Sophia yang mendengar ocehan ibu wali kota sangat kesal karena lebih mementingkan perlombaan triathlon daripada keselamatan banyak orang, sehingga si ibu wali kota langsung mengusir Sophia dari ruangannya dan malah memilih menggantikan polisi dengan tentara bersenjata lengkap untuk mengamankan perlombaan triathlon yang akan dilaksanakan esok hari. À partir de maintenant, c'est l'armée qui s'occupe de la sécurité, c'est compris? Tak ingin berdiam diri saja, Sophia dan Adil membentuk kelompok sukarelawan untuk memusnahkan hiu Lilith dan semua koloninya, di mana mereka langsung menyusun strategi untuk menyerang sarangnya yang diduga berada tepat di bawah katakombe. Dengan menggunakan alat infrasonik untuk memanggil para hiu, mereka berencana memancingnya untuk pergi ke sebuah terowongan bawah tanah, kemudian meledakkan terowongan tersebut hingga dapat menguburkan semua hiu yang ada di sana. Sementara itu, para tentara yang ditugaskan untuk mengawal lomba triathlon sudah bersiap dengan semua senjata yang mereka bawa, di mana dalam beberapa menit lagi perlombaan akan segera dimulai karena ibu wali kota sudah berada di lokasi dan akan menyampaikan pidato sambutannya.
Kembali pada Sophia CS yang sudah berada di dasar sungai, ia dikejutkan dengan banyaknya tulang belulang manusia yang berserakan yang ketika mereka akan menyalakan flare untuk penerangan, tiba-tiba Oh putain. Pas de geste brusque. sialnya ketika salah satu rekan Sophia bernama Samsul yang baru selesai memasang peledak tiba-tiba mendapat serangan dadakan dari hiu Lilith sehingga Y a quelque chose qui va pas. Tout le monde vers la sortie. kejadian itu membuat para hiu yang tadinya berenang dengan tenang berubah menjadi bertingkah arogan yang ketika salah satu dari mereka hendak mengambil dan mengaktifkan detonator yang tergeletak di sisi lain, para hiu yang kelaparan pun langsung menyerangnya tanpa ampun. J'actionne! Allez-y! Setelah berhasil selamat dari ledakan tersebut, Sophia dan Adil bergegas naik perahu rekannya yang dari tadi telah menunggu. Namun alih-alih naik ke perahu bersama Adil, Sophia malah kembali untuk memeriksa reruntuhan yang telah menimpa para hiu. Di sana Sophia sangat terkejut melihat Lilith masih bisa selamat dari ledakan tersebut, di mana hiu itu dengan cepat menuju ke arah perahu yang ditumpangi Adil bersama kedua rekannya dan memangsa semua orang dengan sangat brutal. Lagi dan lagi Sophia dan Adil kembali berhasil selamat dengan naik ke atas perahu yang sudah terbalik. Namun bukannya menyerang Sophia dan Adil, Lilith malah menuju ke arah ratusan perenang yang sedang berlomba tak jauh dari sana. Para tentara yang sedang bertugas langsung menembaki Lilith dengan semua jenis senjata yang mereka bawa tanpa tahu jika di dasar sungai Seine banyak sekali peluru artileri yang masih aktif. Mereka tanpa henti menembakinya sehingga membuat Lilith panik dan membuat semua peluru yang ada di dasar sungai meledak. Ya, ledakan tersebut membuat gelombang air yang begitu besar hingga dapat menyapu semua orang, termasuk Sophia dan Adil, yang berhasil selamat berkat kemampuan berenang yang cukup baik. Namun tanpa diduga, hal itu membuat seluruh kota Paris terendam dan berubah menjadi rumah baru yang sangat luas untuk Lilith dan kawanannya tinggali. Tamat, ending yang sangat membagongkan.